Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Nah, kita kali ini akan membahas sebuah materi tentang menjadi siswa dengan ide inovatif, solutif dan juga kreatif. Nah, kreatif itu apa sih sebenarnya? Kreatif itu adalah sebuah modifikasi dari sesuatu hal yang sudah ada. Misalkan nih, kalau teman-teman sebelumnya merangkum sebuah materi dengan bentuk tulisan, dengan teman-teman kreatif, idenya kreatif, kemudian idenya dia ada, maka teman-teman bukannya sekedar tulisan, tapi juga menggambarkan rangkuman dari materi tersebut. Jadi rangkumannya bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk tabel, atau bisa berbentuk diagram ataupun yang lainnya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan. Dengan teman-teman kreatif, teman-teman bisa memodifikasi rangkuman tersebut. Nah, kreatif itu berasal dari kata create, yang itu ketika dieja, C adalah combine, yaitu adalah menggabungkan sesuatu yang sudah ada. Misalkan tadi kan merangkum materi menggunakan tulisan atau menggunakan ya tulisan itu kan sudah ada ya, dan sudah dilakukan oleh siswa-siswa dari zaman dahulu. Nah, dengan kita mengcombine atau mengkombinasi antara menggambar dengan menulis, maka kita akan menghasilkan sebuah rangkuman yang dia berbeda dari yang lainnya, yaitu adalah rangkuman yang berbentuk gambar, atau rangkuman dalam berbentuk video, atau rangkuman dalam berbentuk apa misalkan podcast dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ketika berpikir kreatif, kita bisa mengcombine, bisa mencampurkan sesuatu yang sudah ada dengan sesuatu yang ada juga, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Kenapa sih kita perlu berpikir kreatif? Karena ketika kita berpikir kreatif itu bisa melatih ketajaman berpikir dan juga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengasah daya pikir kita untuk bisa menyelesaikan beragam masalah. Kemudian meningkatkan variasi dalam pengalaman belajar. Jadi berpikir kreatif itu bisa meningkatkan variasi kita dalam pengalaman belajar kita dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian apa saja contoh dari berpikir kreatif? Yang pertama adalah memberikan nilai tambah nih pada apa yang dikerjakan. Kemudian mengambil keputusan dengan memikirkan keterbaruan yang ada, berimajinasi dan juga menggunakan pola pikir yang out of the box, yaitu keluar dari materinya ya, bukan keluar dari materi secara langsung ya, tapi keluar dari zona yang dia tidak difikirkan oleh orang lain. Misalkan tadi nggak ada kan ya orang yang berpikir membuat materi, membuat rangkuman dengan dalam bentuk video ataupun dalam bentuk podcast. Nah, makanya teman-teman karena kreatif bisa mengcombine, kemudian bisa mencampurkan sesuatu yang baru. Nah, itu teman-teman bisa membuat materi rangkuman dengan cara yang berbeda. Nah, apa tadi sebenarnya singkatan dari create? Yang C adalah combine, yaitu adalah menggabungkan. Kemudian R-nya itu adalah reverse, yaitu membalik beberapa bagian. Jadi ada beberapa bagian kita balik, yang kita hilangkan mungkin, atau yang kita tidak masukkan ke dalam pemikiran kita. Kemudian eliminate, menghilangkan beberapa bagian. Kemudian alternatif, mencari kemungkinan atau cara lain untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalkan pakai ini nggak mungkin, kita coba pakai yang ini. Kemudian twist, memutarkan suatu topik dengan ikatan. Elaborate itu adalah memerinci atau menambah. Jadi itulah namanya kreatif. Itulah namanya berpikir dengan cara kreatif, yaitu dengan menambahkan sesuatu yang sudah ada, atau menambahkan sesuatu yang sudah ada itu dengan sesuatu yang sudah ada yang lainnya. Tapi kita combine, kemudian kita hilangkan beberapa bagian yang mungkin kita nggak perlukan, atau mencampurkan atau menambahkan lagi sesuatu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu pikiran atau suatu bentuk atau suatu hasil yang berbeda dari yang lainnya. Nah, oleh karena itu ada contoh dari teknik dan strategi yang bisa diterapkan untuk melatih daya kreativitas dan juga inovasi. Nah, tadi kita lupa ya, inovasi kita belum sebutkan apa itu inovasi. Jadi teman-teman, perbedaan antara kreatif dan inovasi, kalau kreatif adalah menggabungkan sesuatu yang sudah ada dengan menggabungkan sesuatu yang sudah ada dan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, kalau misalkan inovatif itu membuat sesuatu yang baru yang dia tidak ada sebelumnya, atau tidak ada yang berpikir seperti sebelumnya. Jadi inovatif itu membuat sesuatu yang baru tanpa ada sesuatu yang ada sebelumnya. Kalau misalkan kreatif itu menggabungkan sesuatu yang sudah ada dengan yang sudah ada, kemudian dikombin dan dicampurkan, nah menghasilkan sesuatu yang baru. Itulah berpikir kreatif dan inovatif. Nah, ada beberapa cara atau strategi untuk menerapkan atau melatih daya kreativitas kita. Yang pertama adalah dengan
brainstorming. Brainstorming itu adalah berkumpulnya seorang siswa, berkumpulnya mahasiswa, berkumpulnya siswa menjadi sebuah perkumpulan yang dalam perkumpulan itu adalah untuk menemukan sebuah ide atau memecahkan sebuah masalah. Itu adalah brainstorming atau lebih kita kenal dengan musyawarah. Lebih kita kenal dengan musyawarah, lebih kita kenal dengan eh, kumpul organisasi. Nah, itu juga termasuk dari brainstorming. Cuman dalam brainstorming itu ada tahap-tahapannya, ada syarat-syaratnya supaya brainstorming itu terrealisasi dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah seek thinking heads, yaitu adalah mengarahkan pikiran menjadi 6 aspek, yaitu topi putih yang bermakna data, fakta, dan informasi. Kemudian topi merah bermakna perasaan, reaksi, dan suasana. Topi biru mengelola proses. Topi hijau bermakna ide yang alternatif, beda dari yang lain, memantik dengan kata jika. Jadi sesuatu yang baru itu, sesuatu yang kreatif itu biasanya dipantik dengan kata jika. Nah, misalkan nih ya, ada seorang siswa yang bisa ada sebuah botol bekas yang dia bisa dibuang. Ya memang dibuang sih kalau misalnya botol bekas, ya mau diapain lagi kan. Nah, dia berpikir kreatif. Jika botol ini dibuang kemudian dirongsokkan, maka botol ini cuma bernilai kecil. Nah, gimana caranya jika botol ini saya olah, botol ini saya jadikan alat kreativitas seperti menjadikan kursi, kan ada ya kursi pakai botol bekas ya, kursi ataupun hiasan dinding ataupun pot. Nah, pasti ini lebih bernilai daripada sebagai barang bekas atau rongsokan. Nah, biasanya kata kreatif itu dipantik dengan kata jika. Kemudian topi kuning yang berarti hal positif seperti potensi dan keuntungan. Keuntungannya ini apa? Kita menciptakan produk baru ini. Keuntungannya itu apa? Kita menciptakan sesuatu yang baru ini, yang kreatif dan inovatif ini. Keuntungannya apa? Itu kita juga perlu pikirkan. Kemudian topi hitam bermakna hal yang negatif seperti ancaman, resiko, dan juga skenario terburuk yang ya kalau produk yang kita ciptakan, sesuatu yang kita ciptakan itu gagal atau itu ada kompetitor atau saingan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah dengan scamper. Scamper juga singkatan ya. Yang pertama adalah substitute, yaitu adalah pengganti, yaitu bahan atau sumber daya apa yang bisa digantikan dalam membuat prakarya ini. Misalkan nih, bahan bakar kita kan bensin. Nah, bahan apa yang bisa menggantikan bensin? Itu terlalu jauh ya, kalau menggantikan bensin itu kita orang-orang pintar aja belum menemukan. Nah, kita contoh yang sederhana aja. Makanan sehari-hari kita adalah nasi, atau makanan pokok kita adalah nasi. Kemudian kita berpikir, bahan apa, sumber daya alam apa yang bisa kita manfaatkan untuk menggantikan si nasi tersebut. Ada misalkan singkong, ada misalkan jagung, ada misalkan ubi dan lain sebagainya, kentang dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah combine, sama dengan yang pertama tadi yang makna dari create atau kreatif. Combine itu adalah menggabungkan sesuatu yang sudah ada, menggabungkan ya, apa yang bisa dikombinasikan untuk memaksimalkan proses memaksimalkan proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah adapt atau menyesuaikan, bagaimana cara menyesuaikan diri dalam kelompok tersebut. Kemudian keempat adalah modifikasi atau modify, yaitu modifikasi bagian apa yang dimodifikasi dari tampilan buku yang kupunya. Jadi kalau misalkan dicontoh dalam materi ini adalah buku. Jadi dalam tampilan buku itu apa yang perlu dimodifikasi? Ataukah bukunya dimodifikasi dalam bentuk gambaran atau berbentuk tabel, subtabel, atau dimodifikasi dalam bentuk cerita. Jadi kita membuat materi itu dalam bentuk cerita, dalam bentuk dongeng, dalam bentuk cerpen, itu juga lebih bagus dan inovatif. Kan belum ada ya, sudah ada sebenarnya, sudah ada. Kayak misalkan komik hadis, komik akhlak itu sudah ada dalam Islam ya. Sudah ada yang membuat materi-materi tersebut. Nah, kita buat dalam materi sekolah nih. Kita buat dalam materi sekolah membuat komik dari pelajaran apa, misalkan pelajaran IPA, fisika ataupun yang lainnya. Jadi kita buat komik yang nantinya dengan kita buat komik membuat orang itu lebih gampang paham, membuat orang itu lebih paham. Oh ternyata caranya kayak gini toh. Oh ternyata itu dari ini menjadi kayak gini. Nah, itu kan lebih menggampangkan orang untuk paham ya. Kemudian yang keempat adalah put to another use. Nah, ini mohon maaf bahasa Inggrisnya kakak agak susah ya. Memang kelemahannya di situ. Tapi itulah yang kita perlu perbaiki. Tetapkan untuk penggunaan yang
lain. Misalkan nih, bisakah botol bekas ini digunakan kembali untuk fungsi yang lainnya? Jadi misalkan tadi ya, botol bekas tuh fungsinya bisa jadi buat apa aja. Misalkan, oh ternyata botol bekas bisa dipakai buat pot bunga. Oh ternyata botol bekas bisa dipakai buat kursi. Oh ternyata botol bekas itu kita bisa pakai buat akuarium. Kan ada tuh akuarium dari botol bekas, tapi bukan botol bekas yang aqua kecil ya, tapi dari botol bekas li mineral yang gede, yang li mineral galon. Ya itu bukan masuk botol sih, tapi botol besar. Ya sama aja lah botol ya. Kemudian yang keenam adalah eliminate atau membuang. Jadi bagian apa yang perlu kita buang, bagian apa yang tidak kita perlukan dalam ide kita tersebut. Kemudian ketujuh adalah reverse, yaitu adalah membalik apa yang akan terjadi jika saya membalik proses eksperimen ini. Nah itu adalah 3 cara untuk melatih daya kreativitas kita. Nah itu adalah cara-caranya, tahap-tahapannya supaya kita bisa berpikir kreatif, supaya kita bisa berpikir sesuatu yang baru dan juga kreatif. Nah, kemudian yang kedua adalah brainstorming. Yang tadi kita bahas ya, salah satu caranya supaya kita bisa berpikir kreatif dan melatih cara berpikir kita, melatih cara berpikir kreatif dan inovatif kita, itu adalah dengan brainstorming. Nah, apa sebenarnya brainstorming itu? Brainstorming adalah seperti kata sama yang tadi adalah musyawarah atau perkumpulan antara beberapa orang untuk memecahkan suatu masalah. Misalkan nih, kita punya masalah di desa kita, masalahnya adalah banyak sekali sampah plastik kopi yang berceceran karena di tempat kita mungkin ada warung kopi yang banyak. Nah, itu adalah suatu masalah. Kemudian kita berkumpul untuk merumuskan masalah tersebut dan mencari solusi dari masalah tersebut itu apa. Misalkan ada satu orang yang dia memberikan ide, gimana kalau sampah plastik tadi kita bakar? Gimana sampah plastik tadi kita bakar, kemudian kita berikan tulisan kepada beberapa tempat dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu salah satu ide dari anggota brainstorming atau anggota musyawarahnya. Kemudian ada yang ngasih ide lagi, gimana kalau misalkan sampah plastik tersebut, sampah kopi yang berceceran tadi itu kita gunakan sebagai tas. Kan ada tuh tas dari sampah plastik kopi atau sampah plastik ya. Teman-teman bisa search di YouTube, insya Allah ada. Dulu kakak waktu mahasiswa itu pernah mau membuat itu, tapi qadarullah gagal karena ada sesuatu dan lain hal. Nah, ada orang yang membuat tas dari sampah plastik tersebut. Nah, jadi kan udah ada yang ngasih ide lagi, misalkan gimana kalau misalkan plastik kopi tadi itu ya benar kita buang, sama dengan ide yang pertama ya, kita buang, kita bakar, tapi kita kasih inovasi yang baru, itu dengan kita memasang CCTV di tempat-tempat yang rawan orang-orang itu buang sampah sembarangan. Dan nantinya kita kasih tulisan, bagi yang membuang sampah di sini maka akan saya viralkan. Nah, itu kan berarti membuat orang-orang takut untuk membuang sampah di situ. Nah, dari 3 pikiran tersebut itu kan otomatis banyak pro kontra. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju, kemudian ada yang menyangkal. Nah, dalam agenda brainstorming itu dilarang. Jadi dalam agenda brainstorming menyela ide orang lain, kemudian mengejek ide orang lain atau tidak setuju dengan ide orang lain itu dilarang. Karena brainstorming itu tujuannya bukan memecahkan suatu masalah secara langsung, tapi tujuannya adalah untuk melatih kreativitas kita, untuk melatih inovasi kita, gimana caranya dalam memecahkan suatu masalah. Dan ketika setiap kepala itu kan berbeda pendapat ya, setiap kepala itu pasti berbeda pendapat. Kullu ra'sun ra'yun. Dalam Islam seperti itu. Jadi kullu ra'sun, setiap kepala itu ro'yun, memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan orang pertama tadi simple, dia cukup kita bakar aja sampahnya. Pandangan orang yang kedua dia lebih inovatif, dia lebih kreatif, yaitu dengan membuat sampah plastik itu menjadi sesuatu yang baru, yaitu adalah tas. Jadi mengkombin antara sampah plastik dan tas, menciptakan sesuatu yang baru, yaitu adalah tas berbentuk plastik. Kemudian orang yang ketiga itu dia berpikir kreatif dan inovatif. Kenapa bisa berpikir kreatif dan inovatif? Karena selain dia membakar sampahnya sama dengan pemikiran pertama, dia juga membuat inovasi baru dengan menambahkan CCTV dan memviralkan orang yang membuang sampah sembarangan. Meskipun tidak ada yang sempurna dari ketiga tersebut ya, ada yang berbeda-beda. Dan tentunya dalam brainstorming itu kita tidak boleh menyela pemikiran atau ide dari orang lain. Misalkan nih si Salsa punya ide yang pertama, kemudian ada si si Ica, dia nggak setuju sama ide yang pertama. Ide kamu tuh terlalu simpel, masa kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang pelajar yang SMA, nah masa
pemikirannya secetek itu, masa pemikirannya segampang itu kayak masyarakat yang lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam brainstorming. Nah, kemudian apa saja mengapa brainstorming itu bisa menghasilkan solusi yang baru? Yang pertama adalah sebagai cara untuk mendapatkan ide yang matang dan juga penuh pertimbangan. Kemudian yang kedua, melatih kemampuan verbal dan analisis. Jadi analisis kita jadi bertambah ketika dalam agenda brainstorming. Kemudian yang ketiga adalah menghargai proses sekaligus hasil dalam pengembangan diri. Kemudian apa saja contoh dari penerapan brainstorming untuk menghasilkan solusi baru? Jadi contohnya itu apa saja? Yang pertama, mengumpulkan ide secara spontan mengenai suatu topik. Misalkan tadi kan ya, topiknya adalah masalah sampah plastik kopi yang berceceran. Kemudian meminta setiap anggota untuk berpendapat, tidak mengkritik ide orang lain, menggunakan mind mapping untuk menelaah proses berpikir dan merumuskan sebuah solusi. Nah, itu ya untuk materi mentoring di kesempatan kali ini, yaitu tentang menjadi siswa yang berpikir kreatif, inovatif, dan juga apa tadi judulnya kakak lupa. Bentar. Dan menjadi siswa dengan ide inovatif, solutif, dan juga kreatif. Kalau solutif teman-teman pasti udah tahu ya, solutif itu ya solusi. Jadi dari masalah ini solusinya apa? Nah, solusi itu biasanya hadir ketika kita sudah memecahkan masalah atau hadir setelah kita berpikir kreatif atau inovatif. Nah, itu ya. Jadi menjadi siswa yang berpikir kreatif dan inovatif itu penting sekali. Bukan hanya sekedar dalam eskul karya seni atau seni budaya kita diharuskan berpikir kreatif dan inovatif, tapi dari setiap mata pelajaran, dari setiap kegiatan itu memang kita dipaksa untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dan tentunya teman-teman semua ketika dari kecil nih, dari teman-teman bayi itu pasti teman-teman sudah melakukan hal kreatif dan inovatif. Kita coba lihat bayi-bayi, anak-anak kecil itu kan bisa memainkan sesuatu yang baru, bisa memainkan sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Misalkan nih ada botol, jangan botol lagi lah, ada pensil sama pulpen berceceran. Nah, dengan kreativitas anak tersebut, dia bisa membayangkan dua pensil tersebut adalah patung atau orang-orang yang lagi berperang. Jadi perang-perangan pakai pensil ataupun pena. Itu adalah salah satu berpikir kreatif dari kecil ya. Jadi dari kecil kita memang sudah berpikir kreatif dan juga inovatif. Misalkan kita menggambar, mengkombinasikan antara warna ini dan warna ini. Kemudian kita gambarnya kayaknya bagus nih tambah burung. Nah, jangan burung aja lah. Kayaknya lebih bagus lagi kita tambah sarang di pohonnya. Nah, itu juga termasuk dari berpikir kreatif dan inovatif. Ya, mungkin itu aja untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan disimak dan diisi link podcastnya, link post-testnya podcast lagi. Nah, jadi silakan diisi link post-testnya. Kemudian jangan lupa untuk tanda kehadirannya dengan join meet nanti malam. Jadi kalau video ini kakak share di sore hari, jadi nanti malam silakan join ya. Nah, itu kalau misalkan kakak share di malam hari berarti joinnya itu di kemarin malamnya. Nah, mungkin itu aja, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.